Jasad Ustadz Bagas ditemukan di sebuah rumah dengan kondisi babak belur. Bagas? Jasad Ustadz Bagas telah ditemukan di sebuah rumah pagi ini dengan keadaan babak belur. Hingga saat ini belum ditemukan barang bukti di area tempat kejadian perkara. Astagfirullahaladzim. Safira pasti akan sangat hancur mendengar hal ini. Enggak. Enggak mungkin itu Bagas sahabat gue. Tidak, Safira tidak boleh mengetahui kejadian ini. Kalau Safira sampai tahu, dia akan shock dan frustasi karena mendengar sahabat baiknya meninggal dengan cara seperti ini. Sarah, sayang. Sayang, kamu kenapa kok? Kamu kenapa nangis? Kamu nggak apa-apa kan? Sayang, badan kamu dingin dan muka kamu pucat. Kamu beneran nggak apa-apa? Hah? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Aku cuma nggak enak badan. Kamu yakin nggak apa-apa? Coba. Aku ke dokter dulu ya. Ya udah kalau gitu aku anterin ya. Nggak usah, Mas. Kamu kan banyak meeting hari ini. Nggak apa-apa. Nggak. Biar aku siap-siap dulu ya. Tapi Bagas kan temannya Sarah. Aku semakin yakin ada yang dia sembunyikan. Baik Bu, ini laporan untuk minggu ini. Silahkan dicek. Assalamualaikum, Bu. Papa? Papa? Cinta tuh, Eyang? Safira, Papa mau ngobrol sama Kenan. Sama Kinan? Iya, cuman ngobrol-ngobrol aja. Ya udah Pak. Kita ngobrol di sana aja. Kinan? Bukannya kamu harusnya udah mesti berangkat ke kantor? Iya, Mah. Ini cuma sebentar aja kok. Habis itu kita langsung berangkat ke kantor. Ada, Bu. Udah, ini kamu kembali aja ke kantor ya. Terima kasih Bu. Safira, duduk. Ya, sayang. Ada apa itu? Papa kamu udah datang pagi-pagi, terus mau ngobrol lagi sama Kinan. Safira juga nggak tahu, Mah. Kamu tuh jadi istri gimana sih? Bisa nggak tahu apa-apa? Kemana aja kamu selama ini? Udah sana. Ada sesuatu yang nggak beres nih. Bagas meninggal karena dibunuh, Pak. Ya, kamu sudah pastikan kalau Safira nggak tahu? Sampai sekarang, Safira belum tahu apa-apa. Tapi Kinan rasa Bagas adalah korban dari orang yang selama ini meneror Kinan dan teman-teman. Sekarang Kinan benar-benar khawatir, Pak. Kinan nggak tahu apa yang bakal dia lakukan selanjutnya kalau misalnya kita nggak segera cegah dia dari sekarang. Kenan, pertama yang kamu lakukan, kamu harus cari orang itu sampai dapat. Dan prioritas pertama kita adalah Safira tidak boleh tahu kalau Bagas sudah meninggal. Kalau Safira sampai tahu, pasti dia akan stres. Iya, Pak, tapi Bagas adalah sahabat kami. Gak mungkin Kinan bisa menyembunyikan ini terlalu lama. Ya, apapun yang akan terjadi, pokoknya kita tidak boleh membuat Safira stres. Ya? Iya, Pak.
Papa ngapain turun? Saya mau menemani Nyonya. Gak usah deh. Saya bisa kok sendiri. Bapak tunggu di sini aja. Baik Nyonya. Dia pikir dia bisa lolos dari gue. Lihat aja nanti. Halo, Ya, halo bos. turun di mana dia? Nyonya turun di klinik Medika Harapan bos. Oke. Kalau gitu, saya mau Bapak melapor ke saya. Kemanapun Bu Sarah pergi. Sama siapapun dia pergi. Dan dimanapun. Dan satu lagi. Saya mau Bapak hati-hati. Jangan sampai Bu Sarah tahu kalau Bapak memata-matai dia. Bos tenang aja, semuanya pasti beres. Cinta, nanti makanannya harus dihabisin ya. Iya, Ma. Terus nggak boleh nakal. Oke? Oke, Ma. Pinter. Safira selalu menyayangi keluarga dan sahabatnya dengan sepenuh hati. Semoga ia tidak mengetahui tentang kematian Bagas. Ini semua hanya membuat terluka di tengah kebahagiaannya memiliki cinta. Pa. Papa nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Papa tadi ngobrolin apa sih sama Kenan, Pa? Atau tadi nggak ada apa-apa. Cuman tadi Papa minta tolong ada urusan di bank dengan Kenan. Ya Allah, sekarang bagaimana aku bisa menemukan Naila? Satu-satunya harapanku udah hilang. Aku harus cari anakku kemana lagi? Naila, anak perempuanku yang cantik juga sebesar itu sekarang. Naila, kamu di mana, Nak? Mama rindu. Kamu kenal dengan mayat itu? Jangan panggil mayat, Pak. Dia itu teman saya, Pak. Namanya Bagas. Gua kayak pernah lihat dia. Dia wanita yang nyariin anaknya yang hilang. Apa yang dia lakukan di sini? Pak Alvaro, ini rumah Anda kan? Iya, Pak. Apa yang Bagas lakukan di rumah Anda? Dia tinggal di rumah sini, Pak. Karena untuk sementara waktu
dia tidak punya tempat tinggal, Pak. Lalu, apa hubungan Anda dengan Bagas? Dia teman saya, Pak, sejak kuliah. Lalu kapan kalian terakhir ketemu? Kemarin, Pak. Pak Alvaro, apa Bagas pernah membicarakan seorang anak kepada Anda? Anak apa, Pak? Anak siapa ya, Pak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Karena Bagas sendiri belum menikah, Pak. Oh, jadi gitu ya? Dia sama sekali tidak pernah membicarakan seorang anak kepada Anda. Ya. Apa mungkin Bagas memberitahu wanita ini tentang cinta? Tapi gimana caranya? Handphonenya rusak. Udah gue pecahin. Bagas selalu aja bikin masalah. Waktu hidup bikin masalah, udah mati pun masih bisa bikin masalah. Rumah ini sedang dalam penyegelan. Karena menjadi TKP kejahatan. Kami akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tolong kerjasamanya. Iya, Pak. Silakan aja Bapak lakukan pengecekan sesuai prosedur yang berlaku. Kalau memang tidak ada lagi yang Bapak perlukan dari saya izin pamit, Pak, karena saya harus bekerja. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana, Pak? Bagas itu satu-satunya orang yang bisa memberi petunjuk di mana Naila. Dia yang menghubungi saya, dia yang minta saya datang ke Jakarta dan dia akan bawa saya kepada Naila. Jadi Bagas udah ngasih tahu wanita ini. Gila Bagas, apalagi sih maunya tuh orang? Bisa. Saya harap Bu Anissa tenang dulu ya. Biarkan Pak Polisi yang bekerja. Saya yakin sekali anak ibu pasti akan ketemu. Kenapa masalahnya jerunyem kayak gini sih? Ada apa, Bu? Saya punya firasat. Saya merasa kalau dia itu menyembunyikan sesuatu. Ibu tahu dari mana? Kelihatan dari matanya. Seperti ada yang dia sembunyikan. Saya juga merasakan hal yang sama. Terlebih ketika dia diinterogasi. Dia terlihat sangat gugup. Apalagi membahas soal anak. Pak Alvaro, tunggu sebentar. Ada apa ya, Pak? Oh, saya ingin melihat-lihat rumah. Hanya ingin memastikan bahwa barang-barang di rumah tidak ada yang hilang. Kita kan nggak tahu pembunuhnya mengambil barang di rumah atau tidak. Ini rumah saya, Pak. Jadi saya tahu kalau ada barang yang hilang. Dan barang Bagas pun tidak ada yang hilang, Pak. Karena Bagas di pesantren tidak membawa barang berharga. Anda yang berada di puncak 2 tahun lalu, benar kan? Iya, memangnya ada apa ya, Mbak? Lagian saya udah biasa kok, Mbak, ke puncak. Ya, jalan-jalan. Sebenarnya ada keperluan apa ya, Pak?
Bapak mau apa sih, Pak? Kita ini lagi bahas Bagas. Tapi kenapa jadi bahas ke puncak ya, Pak? Lagian kurang. Tadi saya diinterogasi di dalam. Menurut saya udah nggak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Kalau begitu, saya permisi Pak, karena saya masih banyak urusan. Lihat sendiri kan Pak, lihat sendiri seperti apa kelakuannya. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan tentang itu. Dia tidak mau memberikan informasi apapun tentang teman-temannya, bahkan nama teman-temannya. Saya setuju dengan Ibu. Saya akan tetap menyelidikinya. Ibu gak usah khawatir. Kita akan segera menemukan anak Ibu.